Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, di tengah adanya kasus positif COVID-19 di negara ini, seperti apa langkah pemerintah Indonesia untuk memperketat pintu-pintu masuk ke negara ini di saat banyak kritik yang mengatakan bahwa kita tidak cukup ketat begitu. Lantas, langkah ketat apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kemudian kita pun ingin tahu di daerah, bila ada suspek novel corona ataupun COVID-19 ini, bagaimana mekanismenya terkait dengan perawatan pasien dan juga mengirimkan spesimen ini ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Seperti apa SOP ataupun mekanismenya? Ini akan kita bahas di Prime Talk malam hari ini, namun sebelumnya kita simak lebih dahulu tayangan berikut ini. Ratusan penumpang diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan alat oleh petugas, kemudian mengisi data pada kartu kewaspadaan kesehatan begitu tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Pengamanan di bandara diperketat, terutama di Terminal Kedatangan Domestik dan Internasional Bandara Makassar disebut siaga COVID-19. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, 2 maskapai asal Singapura membatalkan 23 penerbangan dengan tujuan Singapura Bandara Kuala Namu hingga April mendatang. Pengecekan suhu tubuh dilakukan terutama bagi setiap penumpang yang tiba di Bandara Kuala Namu. Di Pelabuhan Internasional Batam Center, Kepulauan Riau, setiap penumpang yang turun dari kapal wajib menyerahkan kartu kuning berisi identitas dan diperiksa suhu tubuhnya dengan alat scanner di pintu masuk. Pengamanan juga mulai diperketat dengan penambahan petugas kepolisian dan dinas kesehatan. Pemerintah mengklaim prosedur protokol di pintu masuk Indonesia sudah diperketat sejak kasus COVID-19 menyebar di negara tetangga. Kita juga menjaga 135 pintu masuk ke negara kita, baik itu darat, baik itu laut maupun udara. Semuanya dijaga ketat, meskipun dalam prakteknya ini tidak mudah. Karena ngecek dengan yang namanya thermal scanner itu kadang-kadang keakuratannya juga tidak bisa dijamin 100%. Pemerintah juga akan lebih teliti menelusuri warga negara asing yang masuk Indonesia, terutama rekam perjalanan mereka pasca pengumuman kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, beda negara, beda cara dalam menangani COVID-19 ini. Kita akan lihat sejumlah negara dan juga kita akan melihat bagaimana Indonesia menangani masalah ini. Yang pertama kita akan melihat Korea Selatan terlebih dahulu, di mana ada layanan drive-thru tes virus novel corona atau COVID-19, di mana orang yang, ini seperti kalau misalnya Anda ke drive-thru ATM begitu. Orang tinggal naik mobil, kemudian datang ke ribuan titik untuk memeriksakan diri. Di sana akan diambil sampel. Orang tanpa harus keluar dari mobil, disitulah diambil sampel dan hasilnya akan dikirimkan ke rumah ataupun ke tempat dia tinggal begitu. Nah, ini pun sudah menyentuh puluhan ribu orang warga di Korea Selatan telah menikmati fasilitas ini. Kemudian turis diminta melaporkan kegiatan sehari-hari, ada app khusus yang dibagikan untuk turis dan mereka wajib mengisinya sehari-hari, kemana mereka pergi, apa aktivitas mereka, seperti apa situasi atau kondisi tubuh mereka. Kemudian pemerintah menanggung biaya cek virus corona. Ini adalah Korea Selatan. Bagaimana dengan di Singapura? Kita tahu bahwa Singapura menaikkan level status kesehatan mereka dari kuning ke oranye begitu, otomatis ini meningkatkan kewaspadaan dan juga status kedaruratan di negeri Singa ini. Mereka pun aktif melacak riwayat interaksi pasien novel corona atau COVID-19 dengan warga lainnya. Dan pemerintah sangat agresif untuk mencari adanya suspek-suspek ataupun potensi-potensi penyebaran di sana. Kemudian Anda juga bisa melihat pejabat pun dihimbau untuk mendonasikan gajinya untuk petugas kesehatan. Prime Minister kemudian memotong gajinya sendiri. Pejabat-pejabat di salah satu bank terbesar di sana pun memotong secara sukarela untuk diberikan kepada bisnis yang terdampak dan juga untuk diberikan kepada tenaga medis yang ada di garda terdepan untuk menangani krisis ini. Kemudian Malaysia kita melihat sangat ketat sekali juga penyemprotan cairan antiseptik di lorong pendaratan atau di Garbarata begitu. 20 hingga 30 menit sebelum pesawat mendarat. Kemudian pemindaian kesehatan berlapis tidak hanya di bandara, tapi juga bahkan sampai ke perkantoran, sampai ke
hotel. Dan apa yang terjadi apabila ada orang yang memiliki badan atau suhu tubuh di atas rata-rata, di atas 37 derajat, mereka langsung akan merujuk orang tersebut ke rumah sakit terdekat. Ini di tingkat hotel ataupun di tingkat perkantoran. Indonesia, kita harus mengapresiasi juga pemerintah bahwa mereka melakukan hal-hal yang perlu seperti memperketat pintu masuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia tadi mengatakan, Presiden Jokowi mengatakan ada 135 titik pintu masuk baik legal maupun ilegal yang dijaga atau diperketat agar potensi virus ini tidak semakin meluas di Indonesia. Kemudian menetapkan 100 lebih rumah sakit rujukan. Tapi yang perlu kita kritisi dan juga perlu kita ingat adalah 100 rumah sakit ini adalah rumah sakit yang dulunya digunakan untuk flu burung. Nah, seperti apa sebenarnya kesiapan mereka untuk COVID-19 yang merupakan jenis virus corona yang baru yang belum ada obatnya begitu. Kemudian penanganan kasus diambil alih oleh negara, segala pembiayaan, segala biaya ini ditanggung oleh negara. Namun kita pun ingin kemudian menggali lebih jauh pemirsa seberapa ketat sebenarnya pemerintah Indonesia kemudian menjaga perbatasan, maksud kami menjaga pintu-pintu masuknya dari potensi novel corona ini dikarenakan ada sejumlah pemberitaan dan juga ada sejumlah liputan kami yang mengatakan bahwa tidak cukup ketat di sejumlah bandara di Indonesia. Kita akan kemudian bergabung dengan Bang Fajrul Rahman yang merupakan juru bicara Presiden dan nanti kami juga akan menyapa Dr. I. Ketut Sudartana, Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Sanglah Denpasar, Bali. Saya akan ke Bang Fajrul terlebih dahulu. Bang Fajrul, selamat malam. Bang Fajrul, kami ingin diyakinkan bahwa pemerintah sangat ketat dalam menjaga pintu-pintu masuk ke negara kita agar kita menghindari potensi COVID-19 yang lebih luas, Bang. Presiden Joko Widodo sudah menetapkan misalnya semua informasi ini di dalam satu tangan yaitu Kementerian Kesehatan dan bahkan sudah mengangkat juga salah satu sekretaris dirjen di Kementerian Kesehatan yaitu Pak Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara khusus untuk menangani corona ini. Adapun yang sudah disampaikan beliau juga mengatakan bahwa tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah menutup dan menjaga 135 titik yang mungkin dimasuki oleh pihak-pihak yang berasal dari luar dan untuk pencegahan Bang Fajrul, ini. penambahan dan alat juga seperti Pak apa Presiden yang juga dilakukan mengatakan di sudah 135 titik menyiapkan tersebut, Bang? Secara teknis itu sebenarnya akan menjadi bahan untuk dijelaskan oleh Pak Ahmad Yuryanto sebagai jubir untuk corona. Tetapi kami hanya bisa menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo itu betul-betul berupaya menyelamatkan dan melindungi 267 juta rakyat Indonesia dengan meningkatkan upaya yang terkait dengan kesehatan, kemudian juga menyiapkan segala cara kalau misalnya terjadi sesuatu termasuk memerintahkan kepada Menteri Kesehatan apabila ada yang terkena terindikasi corona itu dibebaskan akan ditanggung oleh negara. Baik, Bang Fajrul, ada pantauan dari tim kami di lapangan dan juga laporan sejumlah teman-teman media lain yang mengatakan bahwa ada sejumlah warga negara Indonesia yang pulang misalnya dari Hong Kong ataupun dari Malaysia, dari Singapura, mereka tidak menjalani pemeriksaan ketat di bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta begitu. Di saat di negara-negara lain pemeriksaan ketat, bahkan di Malaysia 20 hingga 30 menit ada penyemprotan disinfektan di Garbarata. Sampai hotel, sampai kantor mereka kemudian dicek, dipindai suhu tubuhnya. Apakah kita sudah cukup ketat, Bang, saat ini? Rory, tadi pagi pukul 9 kami dikirimi oleh Pak Menteri Perhubungan Budi Karya sejumlah foto yang memperlihatkan bagaimana para orang-orang yang datang misalnya dari zona merah seperti Hong Kong dan Korea Selatan bahkan diperiksa sampai di pesawat. Jadi memang pengetatan ini sudah sangat berlangsung dan kami sudah menyebarkan semua upaya-upaya ini bagaimana pemerintah, baik Kementerian Kesehatan, baik Kementerian Perhubungan, baik juga TNI dan Polri dan semuanya ini di bawah satu koordinasi yaitu Presiden Joko Widodo dan sesuai juga dengan regulasi yang sudah kita buat
sejak tahun 2019, yaitu Inpres nomor 4 tahun 2019. Baik. Jadi Rory, kita, Presiden Joko Widodo tidak saja membayangkan bahwa ini terjadi pada saat ini, tetapi instruksi Presiden itu sudah dijalankan sejak tahun 2019, di mana koordinasinya itu di bawah dua Menko, yaitu Menko PMK dan Menko Polhukam. Itulah juga makanya kita berhasil menyelamatkan 238 warga Indonesia di Hubei, kemudian 188 warga Indonesia di Wodrim, kemudian juga 69 warga Indonesia yang kemarin di Yokohama melalui Princess. Diamond kapal Princess. pesiar. Jadi ini semuanya sudah berada dalam satu koordinasi. Jadi tidak hanya terjadi ketika ada dua orang yang mengalami diindikasikan yang disebutkan beberapa hari yang lalu, yaitu kasus 1 dan kasus 2, tetapi semua koordinasi ini sudah berjalan sejak merebaknya wabah corona ini, sehingga kita harus menyelamatkan. Bang Fajrul, mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Saya akan beralih ke dokter. Jadi ini sudah dibayangkan sebelumnya. Oke, sudah ada skenario begitu. Saya akan ke Dr. Ike Tut Sudartana, Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Sanglah Denpasar, Bali. Pak Ketut, selamat malam. Sejauh ini sudah ada berapa suspek COVID-19, Pak, yang ditangani oleh RSUP Sanglah, dan seperti apa kondisi mereka? Pemirsa, jadi sampai RSUP Sanglah Denpasar sudah merawat 30 pasien dalam status pengawasan COVID-19. Dan sampai saat ini sudah dilakukan pemeriksaan lab untuk swab tenggorokan dan hidung, itu negatif sebanyak 27, dan 3 orang masih menunggu hasil dari Litbangkes di Jakarta. Nah, pada umumnya kondisi pasien masih baik ya, stabil, artinya tidak panas lagi, kemudian batuk dan pileknya sudah mereda. Pak Ketut, kemudian yang ingin kita tanyakan adalah di level bukan pusat tapi daerah begitu. Ketika ada pasien yang menunjukkan gejala atau dia dicurigai merupakan suspek COVID-19 begitu, seperti apa SOP di RSUP Sanglah? Nah, kalau ada pasien yang dicurigai dengan suspek COVID-19, itu biasanya pasien dirujuk dari rumah sakit lain ya, rumah sakit yang swasta atau rumah sakit daerah. Jadi mereka akan melakukan komunikasi dengan tugas kami di Rumah Sakit Sanglah. Nah, kami arahkan pasien itu langsung ke ruang Nusa Indah, di mana ruang itu tempat perawatan pasien dengan infeksi di sana. Jadi dia tidak melalui UGD, tapi langsung ke ruang Nusa Indah. Di sana kita lakukan pemeriksaan oleh dokter penanggung jawab pasien, yaitu dokter spesialis paru, dan dicek lab. Kemudian kalau memang dia dalam status pengawasan, kita rawat di ruang isolasi. Pak Ketut, kemudian banyak yang bertanya, kalau misalnya 100 rumah sakit rujukan sudah siap, tapi kan mereka siap ketika flu burung. Sementara ini adalah COVID-19. Adakah adjustment, adakah modifikasi dari ruang isolasi tersebut untuk menangani flu burung dengan COVID-19? Tentu saja karena virusnya saja berbeda, Pak. Ya. Saya rasa pada prinsipnya kan sama sebenarnya. Virus flu burung, kemudian COVID-19 itu karena penanganannya adalah sama di situ. Jadi kami tentu dari segi keamanan kita memakai APD, kemudian masker N95 untuk petugas-petugas kita yang menangani pasien yang dengan... Artinya ruang isolasi sama ya Pak, standar prosedurnya sama dengan flu burung kemarin? Sama Pak, jadi ruang isolasi sama, kami ada 6 ruang isolasi yang dengan tekanan negatif, kemudian ada 12 ruang isolasi yang tanpa tekanan negatif. Baik. Ramtok, saya akan kembali menyapa Bang Fajrul. Bang Fajrul, bagaimana memastikan ketersediaan masker dan juga antiseptik di pasaran ketika banyak orang memborong ini dan juga para penjual meningkatkan harganya menjadi luar biasa, 10 kali lipat? Sebenarnya kan kepanikan ini kan sudah hampir berakhir. Pemerintah Presiden Joko Widodo kemarin sudah menyampaikan bahwa kesiapan pemerintah untuk menyediakan masker ini sangat cukup,
Dan tadi Kementerian BUMN juga sudah memerintahkan misalnya kalau Anda ke apotik seperti Kimia Farma, Anda bisa mendapatkan segera tiap orang bisa mendapatkan misalnya 2 masker seperti itu, dan kesediaan itu lebih dari cukup sekarang ini. Alhamdulillah Ini di sebenarnya apotek mana saja, Bang? yang Orang bisa mendapatkan gratis lebih masker ini, Bang? didorong. Salah satunya dari bukan gratis, dari BUMN itu juga sudah mulai membagikan masker, dan kemudian juga bisa didapatkan misalnya di apotek seperti Kimia Farma, walaupun terbatas jumlahnya, misalnya 1 orang 2 masker. Tapi yang sebenarnya yang lebih didorong itu adalah hidup sehat dan membersihkan tangan, itu yang lebih diutamakan. Kan yang didorong oleh, kemudian tadi juga sempat berbicara dengan Menteri Menteri Kesehatan, saya tanya, Pak, sebenarnya yang lebih baik seperti apa? Kalau kita orang yang sehat, lebih baik kita mencuci tangan saja sesering mungkin dengan memakai sabun dan hidup dengan cara sehat seperti itu. Bang, jadi itu katanya lebih mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, Bang Fajrul, untuk mengatasi kelangkaan ini juga sekarang pihak kepolisian juga sudah melakukan operasi yaitu terhadap mereka-mereka yang mencoba mengambil keuntungan atau penimbunan alat kesehatan ini. Sudah dilakukan operasi kemarin itu di daerah Tangerang, dan kemudian hari ini di daerah Sulawesi Selatan atau Makassar. Jadi kita juga berupaya untuk menghadapi orang-orang yang menimbun atau mencoba mengambil keuntungan dari kegiatan atau dari keadaannya wabah ini. Tetapi Rory, yang terpenting juga mestinya disampaikan kepada publik adalah bahwa tidak semua orang yang terkena infeksi COVID-19 ini kan harus berakhir dengan kematian, kan? Betul. Dari catatan yang kami dapatkan misalnya, dari 85.000 orang lebih yang terinfeksi COVID-19, sudah ada hampir 40.000 orang yang sembuh. Ya. Bahkan tadi saya baru memeriksa misalnya dari website dari Oman, dari 6 yang terkena kepada mereka, 2 sudah sembuh. Dan kemudian 2 yang juga yang ada di Indonesia, kasus 1, kasus 2, ini sudah berangsur-angsur juga membaik. Jadi kita tetap lebih tenang, hidup sehat. Kemudian sering-seringlah mencuci tangan, itu salah satu tip yang tadi diberikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Bang Fajrul, ini jadi juga merupakan berita yang baik karena misalnya di Vietnam saja 16 pasien juga sudah sembuh begitu. Tapi apa yang ada di pikiran kita adalah kadang-kadang, orang sehat tidak perlu pakai masker begitu, Bang Fajrul. Tapi kadang-kadang orang sakit juga tidak sadar diri dengan mereka tidak memakai masker. Sehingga antisipasi untuk orang-orang sakit yang memerlukan masker karena masker kemudian langka di pasaran ini juga semakin susah. Di Singapura, Bang Fajrul, tentara di sana dikerahkan untuk mempackage masker dan mengirimkan ke rumah-rumah tangga di sana. Akankah kita juga akan misalnya menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan yang sama, mengirimkan masker ke masing-masing rumah di daerah masing-masing? Rory, dalam situasi yang seperti ini ya, artinya kita bergotong royong bersama-sama menghadapi masa sulit ini, yang muncul sekarang itu adalah semacam solidaritas kemanusiaan, di mana semua organisasi-organisasi, baik perguruan tinggi, agama, BUMN, dan organisasi masyarakat, itu saling bantu-membantu pada saat ini. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Makanya kalau beberapa, misalnya bahkan di istana saja kan sekarang ada upaya untuk terus memeriksa kalau ada dengan pakai yang termogan dengan seperti itu, dan juga di tempat-tempat lain. Dan itu merupakan kerja bersama, solidaritas dari masyarakat untuk saling membantu menghadapi situasi seperti ini. Nah, pemerintah sudah mengumumkan, Presiden Joko Widodo mengatakan terkait dengan masker, terkait dengan hal-hal yang seperti ini, termasuk juga pembiayaan terhadap mereka terindikasi, semuanya kan ditanggung oleh pemerintah. Masker diperkirakan cukup, bahkan sudah pihak kepolisian juga sudah melakukan operasi menangkap orang-orang yang mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini. Jadi yang terpenting sekarang ini, kalau kami harus menghimbau kepada masyarakat Indonesia, tetaplah tenang.
situasi ini, apa yang dikenal dengan COVID-19 ini seperti sudah disampaikan tadi, dari Vietnam semuanya sudah sembuh, yang dari Indonesia juga berlangsung sembuh, 40.000 orang juga sekarang sudah mengalami kesembuhan dari 80.000 orang yang terkena penyakit ini. Jadi solidaritas kemanusiaan ini menjadi sangat penting buat kita. Harus diingat juga 93 orang Indonesia yang dari di lockdown di Wuhan itu sekarang kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Semangat mereka itu harus kita ambil. Itulah bahwa dalam keadaan lockdown pun mereka tetap sehat dan mereka bisa bersama-sama kembali ke Indonesia. Bang Fajrul, dan juga sekarang sedang membantu untuk membangkitkan semangat kita bersama menghadapi situasi ini. Juru bicara Presiden Fajrul Rahmat. Bang Fajrul, terima kasih waktunya. Saya akan sekarang ke Bali. Kembali Pak Ketut, kalau misalnya kemudian ada suspek dan dibutuhkan untuk mengambil spesimen dari suspek tersebut, dikirim ke Balitbangkes Jakarta. Seperti apa prosesnya? Susah atau gampang, Pak? Jadi kalau ada pasien yang suspek, itu tim kami dari Rumah Sakit Sanglah akan mengambil bahan swabnya itu oleh dokter spesialis paru bekerjasama dengan tugas lab di mikrobiologi dan juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Nah, tugasnya Dinas Kesehatan adalah mengirim spesimen itu ke Jakarta. Selama ini tidak ada masalah, semua lancar, dan biasanya hasilnya datang 2 hari setelah kita kirim ke Litbang ke Jakarta. Prosesnya panjang, berbelit, atau mudah saja, Pak? Mudah saja, Pak. Selama ini mudah saja. Berapa hari biasanya hasil itu keluar dari Balitbangkes? 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari, ya. Untuk mengirim spesimen itu butuh suatu alat khusus, Pak? Ya, kita kan packing khusus spesimennya itu. Itu sudah ada standarnya dari WHO, bagaimana kita cara ngirimnya, dan itu yang dikirim oleh Dinas Kesehatan ke Litbangkes di Jakarta. Baik. Dr. I Ketut Sudartana, Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Sanglah Denpasar, Bali. Terima kasih Pak Ketut telah bergabung bersama kami. Apa langkah pemerintah pemirsa terkait dengan merebaknya virus novel corona di dunia dan di Indonesia sudah ada 2 kasus positif begitu terhadap ekonomi kita. Kita lihat bersama-sama setidaknya pemerintah menggelontorkan insentif fiskal sebesar 10,3 triliun rupiah. Ada 3 bidang prioritas yang menjadi perhatian pemerintah yang dikonsumsi, utamanya mereka yang berpendapatan rendah, kemudian soal perumahan dan juga soal pariwisata termasuk hotel dan juga maskapai. Kita akan ke slide selanjutnya. Nah, untuk pariwisata setidaknya ada 4,7 triliun insentif fiskal yang dikeluarkan, 298,5 M ini adalah untuk insentif maskapai, agen travel, dan influencers media sosial untuk menarik wisatawan asing begitu. Walaupun untuk 72 M untuk influencer ini sempat dikritik oleh publik. Nah, ada juga 30% diskon tiket pesawat yang pemerintah berikan untuk 10 destinasi wisata dan ini biayanya 433 miliar. Ini adalah untuk menarik wisatawan domestik agar mau berkunjung ke 10 destinasi utama. Pemerintah juga akan membebaskan pajak hotel dan restoran di 10 tujuan wisata utama di Indonesia mulai 1 Maret 2020. Selain itu ada juga insentif untuk maskapai penerbangan di mana Pertamina akan memberikan diskon aftur ini senilai 265 M di 9 bandara. Nah, ada juga 3,3 T dari 4,7 T ini pemirsa yang akan dihibahkan ke Pemda-Pemda yang terkena dampak paling parah secara ekonomi akibat menurunnya wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, ada juga insentif konsumsi. Seperti yang saya katakan tadi ini insentif konsumsi untuk utamanya kelompok yang berpenghasilan rendah begitu. Untuk itu pemerintah memberikan dana sosial tambahan sebesar 4,6 triliun rupiah bagi 15,2 juta warga penerima bantuan untuk meningkatkan konsumsi mereka. Kita akan ke slide selanjutnya, ada juga insentif perumahan. Kita tahu bahwa PDB kita sebagian besar didrive atau didorong oleh konsumsi domestik, makanya kemampuan masyarakat untuk membeli rumah pun juga itu menjadi drive tersendiri untuk PDB kita. Nah, pemerintah memberikan insentif totalnya 1,5 triliun rupiah. 700 M adalah subsidi uang muka, sementara 800 M adalah subsidi selisih bunga begitu. Nah, diharapkan ada permintaan 175.000 unit rumah baru tahun ini. Nah, kita akan tahu sebenarnya, kita juga ingin mengetahui seperti apa di perbankan, utamanya dari OJK. Seperti apa perbankan juga mendukung pemerintah dalam hal ini
mengantisipasi merosotnya ekonomi akibat dampak virus novel corona. Kita juga sudah mengumumkan beberapa kali berbagai kebijakan yang kita lakukan berkaitan bagaimana bisa memperkecil dampak dari virus corona ini. Kita tidak akan left behind, tidak akan terlambat. Kita justru harus preemptif di depan. Kita itu faktor kondisi debitur juga tidak akan kita pertimbangkan menjadi perhitungan kolektivitas. Di studio pemirsa telah hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Pak Wimbo Santoso. Pak Wimbo, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak. Seberapa besar sebenarnya COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian kita, Pak Wimbo? Kalau kita lihat fakta di lapangan, ini turis ini merosot sekali. Betul. Karena memang ada travel ban dari beberapa negara untuk mengunjungi negara lain. Ya, bukan hanya Indonesia, ini hampir semua negara ngasih warning ya untuk pelancong-pelancong ini. Dan ini berakibat kepada datangnya turis kepada negara-negara seperti Indonesia. Artinya ini sangat terdampak untuk sektor pariwisata. Nah, ini pariwisata itu kan pasti transportasi yang tadinya ngangkut orang banyak menjadi berkurang. Ya. Kalau transportasi berkurang, turis berkurang, penghuni hotel berkurang. Nah, sehingga penghuni hotel berkurang, pengusaha hotel pasti terpengaruh. Nah, Pertengahan bulan lalu, Pak, ada data yang mengatakan bahwa pembatalan booking hotel mencapai 1 triliun rupiah, itu pun di Bali saja. Betul. Kalau misalnya itu terus terjadi, apa yang akan terjadi dengan karyawan-karyawan? Nah, ini kan transmisinya kan kepada hotel ini, kepada restoran. Pasti restorannya tidak banyak lagi orang hadir. Bukan hanya langsung karyawan hotel, tapi kepada supplier makanan ke hotel. Itu pasti suplai beras menurun. Nah, atau hotel nggak perlu sebanyak itu. Buah-buahan mungkin nggak sebanyak itu. Sehingga ini transmisinya bisa kemana-mana. Sehingga ini sangat penting bagi kita bagaimana memberikan ruang para pengusaha ini untuk bisa bergerak dan bernafas lebih panjang. Nah, inilah kami menyambut baik dari Kementerian Keuangan yang telah tadi disampaikan memberikan insentif-insentif. Nah, kita juga kalau Kementerian Keuangan memberikan berbagai insentif berupa subsidi dan sebagainya, OJK pasti kebijakan. Apa kebijakan yang diambil? Kebijakan yang bisa memberikan ruang gerak bagi para pengusaha untuk bisa bernafas dalam kondisi yang cash flow-nya mungkin terganggu. Kebijakan itu kita wujudkan dalam bagaimana mereka bisa tetap mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Meskipun ini kondisi cash flow-nya agak terganggu. Dan ini terutama sektor-sektor yang tadi kami bilang, transportasi, perhotelan, rumah makan, bahkan ini mungkin juga turis related sector, yang itu yang bisa kita Pak Wimbo, lantas kebijakan dari OJK seperti apa? Nah, ini kan pasti mereka sebagian besar dan hampir semuanya mempunyai pinjaman kepada perbankan. Nah, untuk pinjaman kepada perbankan ini supaya dia diberikan ruang, ini kalau dia terganggu cash flow-nya bisa direstruktur. Nah, restrukturisasi ini dalam kondisi normal dia dikategorikan kurang lancar. Artinya ini kan performan dari debitur itu ada lancar, kurang lancar, diragukan, jadi non performing. Nah, ini diberikan ruang untuk dia. Kalau kurang lancar, implikasinya ini mereka untuk mendapatkan pembiayaan lagi itu susah. Untuk berusaha
barangkali ada constraint. Sehingga kita khusus yang direstruktur ini kita bilang bisa langsung lancar. Oke, Nah, baik. sehingga dan ini juga perbankan punya ruang juga, artinya kalau dia langsung lancar tidak perlu membentuk provisi sebagai non performing. Baik. Nah, ini kan ini baru yang restructuring. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Oke. Wimbo setelah jeda berikut ini. Namun saya ingin menanyakan ada sejumlah pilar untuk debitur dikatakan lancar, tertib begitu. Nah, kabarnya OJK kemudian mensimplifikasi dari 3 pilar menjadi hanya 1 pilar untuk seorang debitur dikatakan lancar begitu. Debt collectibility-nya. Nah, kita akan perjelas itu. Pak Wimbo, di saat bisnis susah seperti ini akibat COVID-19, apa sih syarat yang harus dipenuhi oleh seorang debitur agar collectibility-nya dianggap lancar, Pak? Oke, tadi saya sampaikan kita tujuannya memberikan ruang kepada para debitur untuk bisa tetap berjalan bisnisnya dan bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Nah, salah satu persyaratan dalam kondisi normal, ya, dia itu harus kondisi lancar. Nah, pada saat ini debitur atau peminjam yang disebut lancar itu adalah mempunyai 3 kriteria. Ya, ketepatan membayar pastilah, Oke. itu harus. Biasa, ya. ini kondisi normal ya, Pak? Kondisi normal. Yang kedua, bahwa bisnis prospeknya bagus Oke. ke depan. Yang ketiga, kondisi debitur itu. Nah, dalam kondisi kayak gini, jelas pasti mana ada bisnis prospeknya ke depan bagus. Ya. Kalau itu tadi pengusaha restoran, Atau hotel, kalau dan itu transportasi, Oke. kalau itu Artinya macam-macam ya. syarat ini dihilangkan sementara. Sehingga syarat ini tidak relevan. Oke. Karena semua bisnis hampir kena. Ini syarat proyeksi bisnis ke depan ya. Itu berarti prospeknya ini sementara lupakanlah. Oke. Ya, Kemudian dalam yang kedua waktu, yang dihapus, Pak. Tertentulah, temporarily. Ya, yang kedua kondisi nasabah, kondisi debitur itu sendiri. Dalam kondisi sekarang ya pasti cash flow-nya terganggu lah. Ya, turisnya sedikit, penumpangnya sedikit, restoran yang datang sedikit. Nah, ini juga sementara lupakanlah Dihilangkan. ini. Jadi hanya ketepatan membayar. Artinya seorang debitur dianggap dia collectibility-nya bagus, betul. hanya syaratnya ketepatan membayar Ketepatan saja. membayar. Dan ketepatan ini masih ada lagi yang kita bilang. Ketepatan membayar bolehlah. Itu dananya dari mana saja, ya dari grupnya, pinjaman usaha. ke pamannya, boleh. Oke. Nah, ini juga penting. Lantas tapi ini khusus debitur yang maksimum 10 miliar. Maksimum 10 10 miliar. miliar. Untuk yang di atas 10 Untuk M, di Pak? atas tadi lebih cocok kalau di restructure. Oke. Nah, tadi kan ada 2 skema. Di atas 10 lebih bagus cocok di restructure. Yang di bawah Oke. 10 miliar ini dengan cara kolektibilitas 1 pilar namanya. Baik, Ya. artinya untuk UKM khususnya ini seperti shield, pelindung Bisa, begitu. bisa, Pak Wimbo, BI sudah menurunkan suku bunga, Pak. Ya. Nah, bagaimana agar bank-bank juga mengikuti Ya. langkah BI? Nah, ini kalau kita lihat perjalanannya, suku bunga kredit perbankan, trennya sejak tahun 2015, ya itu the peak one, itu 12,83% per tahun, in average ya. Ini sudah gradually turun, tidak pernah volatile. Karena kita bilang, tolong itu dijaga, trennya turun, jangan sampai terjadi volatile. Rata-rata sekarang Dan berapa? sekarang terakhir sudah 10,43%. Bahkan kalau kita ngomong kredit investasi itu sudah single digit. OJK pengen ini lebih Ya. turun lagi Nah, nggak, Pak? pasti. Ini kita harus turun. Itu adalah komitmen yang kita minta kepada perbankan. Apa yang akan OJK Ruangnya. lakukan Nah, agar bank mau ngikut? betul. Ruangnya, bank pasti punya hitungan juga. Ya, terutama suku bunga dana. Ya, suku bunga deposito. Ya kalau kita ngomong giro pasti murah lah. Oke. Tapi suku bunga deposito, terutama yang korporat-korporat, itu masih tinggi. Ya, dan itu sangat link dengan policy rate. Ya. Jadi policy rate naik, wah dia pasti depositonya minta naik. baik. Ya, dan inilah yang terjadi bahwa policy rate yang pernah terjadi paling rendah itu 4,25. Oke. Itu terjadi di 2018 sekitar kuartal pertama lah. Baik. Ya, dan ini kemarin pada saat policy rate naik ya bahkan pernah sampai menyentuh
policy rate itu 6%, ini suku bunga kredit tetap manteng ke bawah, Oke. turun. Meskipun suku bunga deposito naik, yang pernah naik itu sampai 6,6% lebih ya, 6,31, ini tetap kita minta perbankan jangan naik suku bunga. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu, ya, Pak Wimbo. Mohon nah, maaf. ini ada sangat penting sehingga mereka rela untuk marginnya itu di-squeeze. Oke, Ya, baik. marginnya di-squeeze. Nah, selain tadi adalah kelonggaran untuk debitur, saya ingin nanti menanyakan kelonggaran untuk perbankan. Dan kita tahu, Pak, bahwa sekarang saham-saham harganya rontok. Nah, seperti apa kemudian kebijakan OJK terkait dengan pasar modal? Kami akan kembali membahasnya di segmen terakhir sesaat lagi. Kalau kita melihat Pak Wimbo, saham-saham banyak yang rontok begitu, apa kebijakan OJK untuk pasar modal kita? Ya, penurunan harga saham ini sebenarnya contagion dari harga-harga saham di dunia. Ya. Ya. Seluruh negara, Mengalami hal yang Amerika sama. mengalami hal sama, terrefleksikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kita terutama penurunan terdalam di hari Jumat minggu lalu. Ya, nah ini pada saat penutupan sudah rebound, dari tengah hari turun 4%, penutupan turun. Akan sampai kapan ini? Nah, ini kan kita sampaikan justru kebijakan-kebijakan kita memberikan ruang kepada sektor real ini akan memberikan sentimen positif bagi para investor. Jadi kalau Kesempatan beli begitu kesempatan menurut beli, jangan khawatir. Jadi kita melakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk menyangga ini. Ya, kita apapun kita lakukan. Kebijakan-kebijakan tadi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, semua kementerian akan all out memberikan ruang dan memberikan nafas kepada para pengusaha agar bisa survive. Ini berpengaruh kepada sentimen positif kepada terutama para pengusaha-pengusaha yang listed di stock market. Oke. Jadi jangan khawatir, kita melakukan itu dan kita akan selalu berada di pasar, menjaga dengan berbagai kebijakan yang bisa kita lakukan. Dan berjaga ibaratnya kita berbagai kebijakan di pasar modal sudah di kantong, jangan khawatir. Ini anytime bisa kita keluar. Pak Wimbo, terakhir Pak, singkat saja, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat, untuk dunia bisnis, pasar saham dan lain sebagainya terkait dengan kondisi ekonomi kita di tengah tantangan ini? Oke, ini kita berada di sekitar kalian, jangan khawatir. Ya, kita berbagai hal sudah kita siapkan, ya terutama untuk membangkitkan sektor real, jangan sampai dampaknya berkelanjutan. Oke. Dan juga kita memberikan confidence di pasar, jangan khawatir, kita jagain pasarnya, kita berbagai kebijakan kita siapkan, dan apabila diperlukan akan kita on-kan anytime untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan ini Indonesia sudah mengalami 3 kali, ya, yang kita sebenarnya sudah pengalaman menghadapi hal yang begini. Oke, baik. Terima kasih Pak Wimbo Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami, pemirsa. Semoga bermanfaat. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pak Wimbo. Metro TV, knowledge to elevate.